Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu Indah jamaah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema, ini dia penghalang rezeki dalam rumah. Itu kalau lagi nggak marah tuh ngomongnya. Kalau lagi marah, ini dia nih penghalang rezeki dalam rumah nih. Biasanya kan kayak gitu kan. Tapi jangan marah-marah, kita bahas pagi hari ini, kita cari tahu solusinya seperti apa. Tadi Ustaz Syam bilang nih, kaligrafi dalam rumah, ternyata ya, tulisan Al-Quran nggak semuanya, tulisan Arab itu tidak semuanya dalam tulisan Al-Quran gitu ya. Betul. Nah kalau tulisan kaligrafi itu sebenarnya bisa membawa rezeki dan perlindungan nggak sih? Mungkin Jamaah juga pengen tahu nih ya. Membawa perlindungan apa enggak, atau bahkan itu malah menghalangi rezeki juga apa enggak? Atau faktor-faktor apa yang menghalangi rezeki Ustaz Syam? Mohon penjelasannya. Guru-guruku, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menempel atau memajang kaligrafi dalam rumah itu tergantung apa isinya. Jadi kalau misalnya kaligrafi tersebut adalah kaligrafi Al-Quran, maka subhanallah beberapa ulama itu juga termasuk daripada tidak menyukainya. Jadi bukan melarang, tapi tidak menjadikannya sunnah. Kenapa? Karena dikhawatirkan tembok itu nanti rubuh, atau misalnya kotor, atau misalnya tidak menjadi memuliakan tulisan Al-Quran tersebut. Yang dikhawatirkan adalah takutnya Al-Quran itu menjadi tidak mulia. Itu yang dikhawatirkannya. Namun jikalau misalnya bisa memuliakannya, seperti misalnya kita bisa lihat gambar di layar kita, kaligrafi Al-Quran. Masya Allah bagus banget. Ini apa misalnya ini? Ini apa? Ini bacanya kira-kira apa nih? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tulisannya bisa dibaca misalnya seperti ini, yang punya juga ngerti tulisan apa gitu, insya Allah membawa keberkahan. Kenapa? Kita selalu membaca surah Al-Ikhlas. Bukankah satu kali surah Al-Ikhlas seperti daripada sepertiga Al-Quran. Mungkin masih ada lagi tulisan Al-Quran, kaligrafi Al-Quran yang lainnya. Misalnya ini ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya misalnya yang di samping ini mungkin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'adul amin. Kalau ini yang ditempel di Ka'bah biasanya, kaligrafi yang ada di Ka'bah. Ya Hayyu ya Qayyum atau tulisan apa, misalnya kita mengerti apa yang ditulis itu, maka insya Allah masih aman. Dan juga begini, kita misalnya lagi di jalan ya. Lagi di jalan ada rest area, kita mau mampir di warung, kita nggak tahu di warung ini muslim apa enggak. Tinggal kita lihat, kalau ada pajangan kaligrafinya pastikan muslim. Pastikan muslim. Ada dua warung, satu warungnya ada kaligrafi Quran, satunya nggak ada kaligrafi. Kira-kira Sony mau mampir di mana? Kaligrafi. Kenapa? Karena mastiin ini muslim nih yang punya nih. Identitasnya dia Identitasnya dia, maka subhanallah. Tapi jangan menempel kaligrafi Al-Quran, tapi Al-Quran yang ada di lemari nggak pernah dibaca. Harusnya ada ayatul kursi ditempel, harusnya setiap mau masuk baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mengingatkan kita untuk membaca Al-Quran dan wirid dan zikir. Ayat Al-Quran dijadiin wirid kita sehari-hari. Nah ada juga ternyata tulisan Arab yang tidak boleh dijadikan pajangan. Kenapa? Karena sebagai jimat dia, lukisan jimat. Mana dia? Ini contohnya mungkin. Ini subhanallah. Saya sendiri nggak bisa baca, sebenarnya ada sebagian yang bisa dibaca itu seperti di atas tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, misalnya Fatimah, kemudian ada Hasan, Husain, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini masih bisa sedikit terbaca. Namun ada bagian-bagian yang lain kita nggak bisa baca. Dikhawatirkan siapa tahu tercampur baur di dalamnya. Ada di dalamnya misalnya pujian terhadap dewa-dewa atau misalnya kepada dewa matahari, dewi-dewi bintang misalnya, itu yang kita khawatirkan. Nah ini memang ada Allah Muhammadnya gitu. Memang ada Allah Muhammad, adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun dikhawatirkan yang lainnya kita nggak tahu bacaannya apa. Dan kalau dikhawatirkan juga kalau meyakini bahwa bacaan inilah yang menjadikan dia hebat ya. Memang ada tulisannya tuh Haikal Akbar Mahabbah gitu ya. Ini untuk menambah itu biasanya itu pengasihan gitu ya. Pengasihan istilahnya. Maka subhanallah jangan sampai kita meyakini bahwa inilah yang menambah rezeki kita, membuka pintu rezeki, tapi yakinlah kepada Allah dan juga ikhtiar kita. Nah bukan hanya lukisan. Apalagi emangnya? Dalam bahasa Arabnya itu adalah surah.
Surah itu baik 2 dimensi, 3 dimensi, atau 5 dimensi. Ya. Maksudnya apa? Patung juga. Patung juga maka itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari lisan Rasulullah SAW, yang mana patung itu jikalau itu adalah makhluk bernyawa. Nanti di hari kiamat disuruh tiupkan ruh kepadanya. Nih kau bikin dulu, kau pasang di rumahmu, tiupkan ruh, dan dia tidak bisa begitu terus sampai hari kiamat. Maka subhanallah, jangan sampai kita memajang sesuatu yang kita mempercayainya bahwa itu adalah membuka pintu rezeki, justru itu akan menjadi penghalang rezeki bagi kita kalau ada kesyirikan-kesyirikan di dalamnya. Berarti yang boleh kalau misalnya itu bisa dibaca seperti tadi surat Al-Ikhlas tadi gitu ya. Betul, dan taruhnya di mana? Jangan di dompet, lalu taruh di belakang. Padahal Aduh, ayat Al-Quran, didudukin subhanallah. gitu ya. Ada juga meletakkan gambar Quran Allah Muhammad itu boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai fotonya Sony di atas, Allahnya di bawah. Oh, Iya betul. Tata letaknya Tidak juga. memuliakan. Jangan dia tulisan Qurannya di bawah, gambar Baik. lain di atas. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana, terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Alhamdulillah.